Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Langsung saja di sini saya dari kelompok 10 akan membahas tentang ilmu kependudukan dan pemberdayaan masyarakat. Latar belakang dari masalah ini ialah kependudukan merupakan hal yang penting dalam suatu pembangunan, karena penduduk merupakan suatu sasaran pembangunan. Dalam hal ini, peran penduduk bersifat sangat penting, sehingga kualitas penduduk perlu ditingkatkan melalui sumber daya yang ada, salah satunya yakni dengan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Perwujudan dari adanya keluarga kecil yang berkualitas sedikit banyak pasti tidak akan jauh-jauh dari tujuan adanya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, di sini saya akan membahas tentang ilmu kependudukan serta pemberdayaan masyarakat. Sejatinya, ilmu kependudukan dengan demografi itu sama, baik dari fungsinya dan pengertiannya. Adapun pengertiannya adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik serta perhitungan-perhitungan yang bersifat matematis dari data-data penduduk, terutama mengenai jumlah kematian, jumlah kelahiran, persebaran penduduk, dan komposisi atau strukturnya. Tetapi, demografi dan ilmu kependudukan juga memiliki perbedaan, yakni ketika demografi hanya terfokus dengan data yang bersifat kuantitatif, maka ilmu kependudukan mencantumkan dari segi kualitatifnya juga. Dengan demikian, sebenarnya ilmu kependudukan merupakan ilmu yang menjadi penghubung antara penduduk dan sistem sosial. Di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang ilmu kependudukan atau demografi. Tokoh yang pertama yakni Achille Quillard yang mendefinisikan bahwa demografi atau ilmu kependudukan ialah sebagai ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum seperti fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya. Jika dilihat dari konsep atau definisi tersebut, masih sangat umum dan menyangkut kondisi manusia atau penduduk, sehingga sulit dibedakan dengan ilmu sosial lainnya. Tokoh yang kedua yakni Berkeley yang mendefinisikan demografi sebagai gambaran secara numerik atau statistik tentang penduduk. Penduduk sendiri adalah satu kesatuan dari manusia yang diwakili oleh suatu nilai statistik tertentu. Oleh karena itu, demografi berhubungan dengan tingkah laku penduduk secara keseluruhan dan bukan perorangan. Tokoh yang selanjutnya yakni Johann Mills yang menyatakan bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlihat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Tokoh yang kelima yakni David Glass yang menekankan bahwa demografi itu terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Sedangkan Donald Bogue mendefinisikan demografi yakni sebagai ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik jumlah, komposisi, distribusi penduduk, dan perubahan-perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran,
kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Yang terakhir yakni United Nations dan International Union for the Scientific Study of Population yang mendefinisikan demografi sebagai studi ilmiah masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Masalah demografi lebih ditekankan pada studi kuantitatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti pertumbuhan penduduk yang meliputi fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Di sini ilmu kependudukan memiliki bagian-bagiannya masing-masing yang saling berkaitan. Yang pertama yakni demografi murni atau pure demography, di mana demografi ini menggunakan teknik perhitungan rumus statistik dan matematik untuk memperoleh gambaran penduduk dan variabel demografi. Namun, kelemahan dari demografi murni ini belum bisa menjawab pertanyaan kenapa atau akibatnya. Yang mana demografi murni ini, yang mana jawaban dari pertanyaan kenapa ini akan terjawab di demografi sosiologi. Demografi sosiologi memberikan pengertian terhadap pertanyaan ilmiah dalam bidang sosial yang ada hubungannya dengan sebab musabab dari pola-pola penduduk dan proses kependudukan. Jadi demografi murni dan demografi sosiologi ini dua bagian ilmu kependudukan yang saling berkaitan. Yang ketiga yakni studi kependudukan. Maksudnya, kependudukan sebagai studi ialah yang bisa memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai sebab akibat dan solusi pemecahan masalah dari munculnya fenomena demografi. Sehingga studi kependudukan membutuhkan disiplin ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, sosial ekonomi, geografi, dan ilmu interdisipliner lainnya. Yang keempat dan yang terakhir ialah demografi sosial. Demografi sosial, analisanya itu berdasarkan kualitatif melalui aspek sosiologis, misalnya lembaga sosial seperti keluarga, ekonomi, dan agama yang mempengaruhi mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Kegunaan dari ilmu kependudukan sendiri itu bersifat penting, bukan saja untuk lembaga pemerintahan, tetapi juga untuk lembaga swasta. Karena ilmu kependudukan di sini bersifat atau diibaratkan seperti buku. Jadi ketika pemerintahan atau pihak swasta ingin menyelesaikan masalah ataupun ingin merencanakan suatu pembangunan yang bersifat tentang kependudukan, cukup membuka buku tersebut. Karena dalam ilmu kependudukan sudah mencakup data-data statistik serta data-data permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan data-data tersebut bersifat tentang sosial, politik, ekonomi, maupun pendidikan. Jadi dari sini bisa dilihat seberapa urgentnya, seberapa pentingnya kegunaan ilmu kependudukan bagi lembaga-lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta atau non-pemerintahan. Setelah mempelajari ilmu kependudukan, prakteknya pasti terdapat dalam pemberdayaan masyarakat. Pengertian dari pemberdayaan masyarakat sendiri itu apa? Jadi pemberdayaan berasal dari kata daya yang mendapatkan imbuhan ber, kemudian diimbuhi. Di awal kalimatnya mendapat imbuhan lagi pe dan m, dan di belakangnya mendapatkan imbuhan an, yang artinya membuat sesuatu itu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan sendiri menunjuk pada kemampuan orang. Jadi di sini yang diberikan kekuatan adalah orang-orang yang bersifat lemah, khususnya kelompok rentan.
sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal, seperti pemenuhan kebutuhan individunya. Dan pemenuhan kebutuhan individu di sini tidak cukup hanya dengan sandang, pangan, dan papannya, melainkan juga haknya untuk mengemukakan suaranya. Yang kedua, yakni dapat menjadi individu-individu yang lebih produktif. Sehingga individu-individu tersebut itu dapat meningkatkan taraf kehidupannya menjadi yang lebih baik lagi. Yang ketiga, yakni berpartisipasi dalam pembangunan, yang mana hasil akhir dari partisipasi tersebut itu bersangkutan dengan mereka. Mudahnya saja seperti pemilu. Dalam pemberdayaan terdapat tahapan-tahapan di dalamnya. Dari beberapa tahapan tersebut, tahapan yang pertama yakni persiapan. Pada fase persiapan ini, kita harus menyiapkan gagasan atau program kerja yang akan kita laksanakan atau kita kerjakan. Memasuki tahap kedua yakni tahap pengkajian. Yakni masalah atau gagasan yang kita siapkan akan dikaji dengan cara menerapkannya ke dalam masyarakat. Jadi, sebelum diterapkan ke dalam masyarakat atau diaplikasikan ke dalam masyarakat, gagasan tersebut dikaji terlebih dahulu, dan ketika ada kesalahan, kita bisa melaningkan atau merencanakan alternatif, memberikan planning yang lain. Dan itu dibahas ke dalam tahap yang ketiga, yakni perencanaan alternatif. Fungsi dari perencanaan alternatif sendiri ialah menjadi rencana cadangan ketika gagasan utama dari kita kurang maksimal pengerjaannya, bahkan tidak berhasil. Yang keempat, yakni tahap pemformalisasian aksi. Tahap ini adalah tahap pemaksimalan segala perencanaan kita, mulai dari persiapan gagasan, pengkajian gagasan, bahkan pembuatan perencanaan alternatif. Sebelum kita memasuki tahap pengaplikasiannya. Tahapan yang selanjutnya yakni tahapan evaluasi. Seperti namanya, tahapan evaluasi. Jadi, selama kita melakukan program kerja pasti ada yang namanya evaluasi. Evaluasi di sini tuh bersifat penting karena kesuksesan atau kegagalan dari program kerja kita akan dievaluasi. Setelah program kerja kita selesai, memasuki tahap terakhir yakni tahap terminasi, yakni pemutusan kontrak dengan instansi terkait. Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat, pemberdayaan itu terdapat 3 tahap. Yang pertama yakni menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Yang kedua yakni memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang. Yang ketiga yakni memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi. Jadi memberdayakan di sini tidak hanya mendorong masyarakat supaya lebih maju, tetapi juga menanggulangi masalah-masalah yang terdapat dalam proses kita melakukan pemberdayaan tersebut. Tujuan dari adanya pemberdayaan sendiri adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal. Kondisi internal di sini seperti doktrin dari diri sendiri, atau merasa was-was, atau merasa ragu-ragu untuk berkembang.
maupun karena kondisi eksternal. Kondisi eksternal di sini seperti pengucilan oleh orang-orang di sekitar kita. Di sini ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya. Yang pertama yakni kelompok lemah secara struktural, yakni kelompok-kelompok lemah yang mereka secara struktur itu tuh memang lemah, seperti masyarakat miskin, masyarakat yang terpinggirkan, gender, maupun etnis-etnis yang mana mereka itu dikucilkan. Yang kedua yakni kelompok lemah secara khusus, seperti manula, anak-anak, remaja disabilitas, dan masyarakat yang terasingkan. Yang ketiga yakni kelompok lemah secara personal, yakni mereka-mereka yang mengalami masalah pribadi atau masalah keluarga.